Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang yang penuh berkah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Perkenalkan, nama saya Mega Agisa, guru PAI SD IT Istiqomah Balikpapan Kota. Hari ini saya diberikan kesempatan dalam program Berlian yang tayang di YouTube KKG PAI Balikpapan Kota, membahas tentang tidak semua layak dihafal, menjaga nalar dan akidah anak di era konten bebas. Yuk kita simak materi berikut. Bagaimana fenomena viral bisa membentuk pola pikir anak, baik secara umum maupun secara spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fenomena viral ini bisa membentuk pola pikir anak dari segi umum. Maka dari segi umum kita bisa lihat pertama adalah pengaruh media sosial. Jadi anak-anak itu terpapar konten viral yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang kehidupan, kemudian nilai-nilai dan perubahan perilaku. Misalkan ada anak-anak yang meniru perilaku selebgram atau influencer di media sosial yang mereka sukai. Kemudian ada anak-anak yang juga mengalami cyberbullying atau penindasan di online. Kemudian yang ketiga, anak-anak menghabiskan waktu lama di media sosial sehingga mengurangi waktu belajar dan bermain. Kemudian anak-anak meminta orang tua untuk membeli produk atau jasa yang dipilihan di iklan yang mereka lihat. Contoh misalkan dari pengaruh media sosial. Itu yang pertama, dari pengaruh media sosial. Kemudian yang kedua ada pembentukan opini. Nah, di sini konten viral ini dapat membentuk opini anak-anak tentang isu sosial, politik, dan budaya. Kemudian yang pertama itu pengaruh dari informasi. Nah, di sini konten viral seringkali menggunakan emosi atau sentimen untuk mempengaruhi opini anak, sehingga mereka lebih cenderung untuk mempercayai informasi yang disajikan. Contohnya, ada konten viral tentang lingkungan. Nah, ini dapat mempengaruhi opini anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian pengaruh selebriti atau influencer. Nah, ini seringkali anak-anak mengidolakan selebriti atau influencer. Nah, itu bisa juga mempengaruhi opini yang mereka dapat. Nah, kemudian contoh lagi, konten viral tentang isu politik ya dapat mempengaruhi opini anak, kalau misalkan dari partai politik atau kebijakan tertentu. Nah, selanjutnya ada kurangnya kritisme. Anak-anak mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang mereka lihat di media sosial. Jadi secara kritis sehingga mereka lebih rentan mempengaruhi atau terpengaruh oleh konten viral tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dan gaya hidup. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengamatan atau peniruan anak-anak dalam belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang dewasa sekitar mereka, termasuk orang tua, guru, dan selebriti. Nah, jadi perilaku itu bisa dari orang tua, guru, dan selebriti. Kemudian yang kedua ada pembentukan nilai-nilai. Nah, jadi perilaku dan gaya hidup dapat membentuk nilai-nilai anak seperti nilai-nilai tentang kerja keras, kejujuran, dan empati. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan sekitar anak termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup anak. Contohnya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung pendidikan dan kerja keras cenderung memiliki pola pikir yang positif tentang belajar dan mencapai tujuan atau cita-cita.
Kemudian anak-anak yang terpapar dengan perilaku negatif seperti kekerasan, penindasan dapat memiliki pola pikir yang negatif tentang hubungan dan konflik. Itu. Nah, sekarang kita lanjut di segi spiritual. Nah, di sini pengaruh terhadap nilai-nilai konten viral dapat mempengaruhi pemahaman anak tentang nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian pencarian makna. Jadi anak-anak dapat mencari makna dan tujuan hidup melalui konten viral yang membahas topik spiritual. Kemudian pengaruh tentang kepercayaan. Konten viral dapat mempengaruhi kepercayaan anak tentang ketuhanan, keagamaan, atau spiritualisme. Baik Bapak Ibu, tujuan penyampaian materi ini adalah menyadarkan kita sebagai seorang guru, kemudian orang tua, dan anak tentang bahaya menghafal informasi atau tren viral yang keliru. Nah, sebagai guru, itu perlu adanya pelatihan. Jadi guru perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mengajarkan anak-anak untuk menjadi kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kemudian harus punya sumber yang akurat. Jadi guru juga perlu menggunakan sumber yang akurat dan terpercaya untuk memperoleh informasi. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi guru membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, itu dari guru. Sedangkan bagi orang tua, yang pertama adalah kita bisa melihat pendidikan orang tua. Jadi orang tua perlu mendapatkan pendidikan tentang cara membantu anak-anak mereka untuk membedakan antara informasi yang akurat atau tidak akurat. Kemudian yang kedua, komunikasi. Jadi orang tua perlu berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang pentingnya memahami informasi yang akurat. Kemudian ada mengawasi. Nah, di sini bagi orang tua perlu mengawasi anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial dan internet. Kemudian ada bagi anak-anak. Jadi, pendidikan kritis anak-anak perlu diajarkan untuk menjadi kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir, analisis, kemudian menggunakan sumber yang akurat. Nah, cara menyadarkannya, yang pertama mengadakan workshop untuk guru, orang tua, dan anak-anak tentang bahayanya menghafal informasi yang keliru. Kemudian kedua, sosialisasi. Nah, di sini mensosialisasi pentingnya memahami informasi yang akurat melalui media sosial, sekolah, dan komunitas. Kemudian cara yang ketiga bisa dari kerjasama. Nah, kerjasama di sini membangun kerjasama antara guru, orang tua, dan anak-anak untuk mempromosikan pemahaman yang akurat. Kemudian cara selanjutnya bisa menawarkan pendekatan pendidikan yang relevan secara umum dan lintas agama. Nah, untuk pendekatan umum yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai karakter yang universal seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mewujudkan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian dari segi pendekatan lintas agama. Nah, di sini yang pertama adalah mengajarkan anak-anak tentang keragaman agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, membandingkan nilai-nilai agama. Nah, di sini membandingkan nilai-nilai yang sama atau serupa antara agama-agama yang berbeda. Yang ketiga, mengembangkan toleransi. Nah, di sini mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi antara rumah dan sekolah. Yang pertama adalah komunikasi yang aktif.
atau efektif. Nah, di sini mengadakan komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru untuk memantau kemajuan anak. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan pendidikan anak. Yang ketiga, pengembangan program. Di sini mengembangkan program untuk melibatkan orang tua dan sekolah untuk mempromosikan pendidikan anak. Nah, di sini ada lagi kolaborasi antara sekolah dan lingkungan digital. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk mempromosikan pendidikan dan meningkatkan akses sumber daya pendidikan. Yang kedua, pengembangan konten digital. Nah, di sini mengembangkan konten digital yang relevan dan efektif untuk mempromosikan pendidikan. Selanjutnya, keterlibatan komunitas. Nah, di sini mengajak komunitas untuk terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara rumah dan lingkungan digital. Yang pertama adalah mengawasi penggunaan teknologi anak di rumah untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak tentang penggunaan teknologi yang aman dan efektif. Kemudian yang ketiga, mengajak orang tua untuk terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, nah di sini adalah poinnya. Apa itu anomali? Yaitu konten atau tren yang menyimpang dari nilai-nilai moral, logika, atau ajaran agama, namun menjadi populer dan sering ditiru, serta memiliki karakteristik yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Yang pertama ada anomali viral yang berupa konten tidak pantas. Nah, di sini maksudnya video yang menampilkan adegan kekerasan atau penyerangan ya di video, kemudian gambar atau meme yang menampilkan konten seksual di media sosial. Kemudian yang kedua, perilaku yang tidak biasa atau ekstrim. Nah, ini biasanya perilaku seperti memukul, kemudian menendang, atau mengancam seseorang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online dan mengabaikan tanggung jawab lainnya. Yang ketiga, informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Informasi yang digunakan untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu dengan cara manipulatif. Contohnya, mengedit video dengan teknik cropping untuk mengubah makna asli. Kemudian yang keempat adalah konten yang mempromosikan kekerasan atau diskriminasi. Contohnya, ajaran kebencian. Konten yang mengandung kata-kata atau kalimat yang mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Nah, baik Bapak Ibu, di slide kelima ini ada contoh-contoh dari viral di media sosial. Nah, jadi anak-anak itu sering menghafal ya nama-nama yang saya tampilkan. Di sini ada Tralala Leo, kemudian ada Tung Tung Sahur, kemudian nah itu dan sebagainya. Kemudian ada lagi tentang kekejaman terhadap hewan. Kemudian ada konten prank penculikan anak, kemudian kata-kata kasar. Nah, disinilah contoh-contoh viral yang anak-anak mudah dihafal sehingga itu menjadi kebiasaan mereka, padahal itu tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Nah, baik Bapak Ibu, di sini mengapa sih anak-anak itu mudah terpengaruh? Yang pertama, anak-anak berada di masa belajar. Jadi anak-anak suka meniru, kemudian anak-anak gampang meniru. Jadi anak-anak belajar melalui observasi dan imitasi. Mereka meniru perilaku orang lain untuk memahami bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Contohnya,
anak-anak yang meniru perilaku temannya seperti cara bermain, kemudian berbicara, kemudian berinteraksi. Yang kedua adalah informasi cepat tersebar. Jadi sering muncul di media sosial, ya, jangkauan itu sangat luas. Kemudian media sosial memiliki jangkauan luas dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat dan cepat. Kemudian kemudahan berbagi, ya, media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan cepat dan mudah dan ke banyak orang. Yang ketiga, kurangnya pendampingan saat anak berselancar di dunia digital. Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa kita harus mendampingi anak ketika di media sosial. Yang pertama, kita dapat membantu melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas, seperti kekerasan, porno, atau ujaran kebencian. Kemudian membantu mengajarkan anak-anak tentang penggunaan digital yang aman, seperti cara menghindari penipuan online dan melindungi privasi. Baik Bapak Ibu, di sini ada dampak menghafal dari anomali viral. Yang pertama adalah terganggunya logika berpikir anak. Jadi, seseorang yang menghafal anomali viral dapat tentang konspirasi mungkin cenderung membuat kesalahan penalaran dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Kemudian, yang kedua, anak menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang biasa. Kemudian, ketergantungan pada perilaku yang tidak sehat. Anak-anak mungkin menjadi tergantung pada perilaku yang tidak sehat atau tidak pantas. Nah, cara mengatasinya adalah kita memberikan contoh yang baik, menjadi contoh bagi anak-anak dengan menunjukkan perilaku yang pantas dan sesuai dengan norma-norma sosial. Kemudian yang ketiga, ada potensi kritis akidah dan akhlak. Nah, di sini untuk semua agama ya. Jadi, perubahan nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku individu atau masyarakat, sehingga menyebabkan krisis akidah dan akhlak. Nah, cara mengatasinya, kita dapat memberikan pendidikan agama yang baik dan benar kepada individu atau masyarakat. Kemudian pengawasan komunikasi dan contoh yang baik. Kemudian yang keempat, ada hilangnya empati dan sopan santun. Jadi seseorang yang sering menggunakan bahasa kasar di media sosial mungkin menjadi lebih cenderung untuk menggunakan bahasa kasar dalam berinteraksi langsung. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini kami menjelaskan dari segi perspektif agama Islam dan lintas agama. Jadi, kalau dalam Islam ada sebuah hadis yang mengatakan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fitrah manusia memiliki sifat dasar yang baik, seperti kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Tetapi karena pengaruh lingkungan, buruk dapat merusak fitrah manusia dan membuat cenderung kepada kekejaman atau kejahatan. Konsep yang penting dalam Islam yang dapat membantu memahami sifat dasar manusia dan mengembangkan potensi manusia secara optimal. Itu dari segi agama Islam. Kemudian dari lintas agama, banyak agama, semua agama mengajarkan pentingnya menghargai kebenaran dan tidak menyebabkan informasi yang tidak akurat. Kemudian poin kesamaannya adalah semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, peran guru dan orang tua. Yang pertama, berdialog. Tanyakan pada anak-anak apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, dan apa yang mereka hafal. Kemudian gunakan media untuk menanamkan nilai cerita, kisah inspiratif, atau video edukatif, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan digital. Ajarkan anak apa yang pantas ditiru, seperti menggunakan kata yang sopan, kata yang baik, dan tidak membuli. Baik Bapak Ibu, untuk anak-anak tercinta, viral bukan berarti benar. Yang sedang tren belum tentu benar dan baik.
Hafalkan yang baik, jadilah penyebar cahaya. Mengingat kebaikan dan nilai-nilai positif dapat membantu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi keren itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena berani memilih yang benar. Keren bukan tentang mengikuti orang lain, tapi tentang memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Yang pertama, kita bisa evaluasi konten viral yang sedang tren. Kita lihat apakah kualitas konten tersebut baik dan menarik. Kemudian, akurasi dari informasi. Apakah informasi yang disajikan dalam bentuk akurat, dampak sosialnya, kemudian kredibilitasnya, sumbernya apakah terpercaya, kemudian dan tujuannya apakah menginformasikan, menghibur, atau mempengaruhi. Kemudian yang kedua, mulai membuat konten positif bersama anak. Di sini anak-anak kita ajarkan untuk membuat konten positif yang dimana banyak manfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, bentuk komunitas orang tua dan guru peduli literasi digital. Kemudian membentuk kelompok diskusi, workshop, atau forum online. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung atau di penutup. Di sini saya menyampaikan sebuah penutup. Yang pertama adalah dunia digital tidak akan berhenti berkembang. Dunia digital adalah dunia yang dinamis dan terus berkembang dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kedua, membekali anak dengan akidah, akhlak, dan akal sehat. Dengan membekali anak dengan akidah dan akal, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menjadi penjaga generasi. Cerdas, beriman, dan bermartabat. Dengan menjaga generasi yang cerdas, beriman, dan bermartabat, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berkontribusi pada masyarakat. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video di KKG PAI Balikpapan Kota dalam program Berlian. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.